Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana melakukan manajemen hak akses atau memberikan hak akses pada sebuah user atau suatu user, dan bagaimana membuat satu user login dan melakukan login terhadap pada user tersebut. Pada tahap ini, tahap yang pertama yaitu harus menghidupkan aplikasi Epson PP. Di bagian Epson PP ini yang perlu diaktifkan atau di start adalah bagian modul Apache dan modul MySQL. Nah, setelah keduanya sudah aktif atau di start, lalu kita akan masuk ke dalam CMD-nya dengan menekan tombol Windows plus R. Lalu ketikkan saja di sini CMD, lalu klik OK. Nah, di sini kita ketikkan saja lalu enter. Di sini ketikkan MySQL, dir MySQL titik bintang, lalu enter. Nah, untuk melakukan sebuah menampilkan database, yang terlebih dahulu kita harus login, yang dimana login ini kita cukup hanya mengetikkan MySQL min u root lalu enter. Nah, lalu akan tampil seperti ini, welcome to MariaDB monitor. Nah, setelah pesan seperti ini tampil, maka kita akan bisa mengakses database yang telah kita buat dengan mengetikkan show databases, lalu enter. Nah, di sini sudah tampil database yang ada. Yang terlebih dahulu, sebelum masuk ke tahap pembuatan login user atau akun user untuk dapat melakukan login dan memberikan aksesnya, terlebih dahulu kita usekan DB kontrakan, lalu titik koma. Nah, di sini database-nya sudah terpakai. Lalu untuk melihat user di suatu tabel, kita cukup juga melakukan hal yang sama, yaitu use MySQL titik koma lalu enter. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel user dengan mengetikkan show
tables titik koma lalu enter. Setelah itu untuk melihat sebuah description di user itu kita cukup mengetikkan des user lalu titik koma lalu enter. Nah, di sini sudah tampil description usernya, yang dimana deskripsinya ini berisikan tentang file, field, tipe, null, key, default atau extra, seperti. Nah, bagaimana cara untuk membuat login user atau membuat user? Maaf, terjadi sebuah kendala. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat user login atau menambahkan user loginnya. Di sini yang terlebih dahulu kita harus login dengan mengetik mysql -u root lalu enter. Nah, lalu kita tampilkan untuk database-nya dahulu. Nah, setelah ini tampil, baru disinilah kita akan melakukan pembuatan user untuk login dengan mengetikkan nantinya create. Yang terlebih dahulu di sini kita akan use DB kontrakannya, lalu enter. Nah, setelah kita use DB kontrakannya, disinilah kita akan berada tahap untuk menambahkan atau membuat sebuah akun user. Maaf, kita akan mengulangnya lagi. Create user lalu enter. Nah, di sini kita berhasil membuat akun atau user login. Bagaimana kita untuk login ke sini? Kita cukup keluarkan saja atau exit. Di sini juga kita bisa membuka window jendela tampilan CMD baru, atau kita juga bisa melakukan melakukan tahap login di jendela tampilan yang sekarang ini. Di sini akan mengetikkan mysql dir mysql bintang lalu enter, lalu
di sini kita akan melakukan login dengan mengetikkan MySQL. Menu untuk username yaitu simbolon, dan min p untuk password 123456, lalu enter. Di sini kita berhasil login user. Nah, bagaimana cara kita mengakses atau mendapatkan hak akses untuk sebuah database? Sebelum masuk di sini saya akan menampilkan database. Nah, di sini pada kolom ini database-nya masih ada dua, yaitu informasi skema dan tes. Untuk mendapatkan sebuah hak akses itu kita pergi ke browser lalu mengetikkan localhost php myadmin. Nah, untuk user simbolon tadi yang kita akan memberikan hak akses pada DB kontrakan. Sebelumnya itu kita harus klik di MySQL, lalu cari yang namanya table user. Setelah itu cari user yang kita buat tadi. Klik, lalu akan beralih ke tampilan baru. Nah, di sini beberapa atau bagian untuk memberikan hak akses user akun simbolon localhost. Terlebih dahulu kita akan memberikan hak database-nya terlebih dahulu, yaitu DB kontrakan, lalu go atau kirim. Setelah itu kita akan memberikan privilege atau hak akses pada user akun simbolon, yaitu privilege atau hak akses pada data. Di bagian struktur kita akan memberikan create, alter, dan event, lalu go atau kirim. Nah, di sini untuk user simbolon kita sudah memberikan hak akses atau privilege. Lalu kita kembali kepada CMD-nya. Di sini kita akan menampilkan database yang dimana kita dapatkan untuk pada hak aksesnya. So data bases, lalu enter. Nah, use DB kontrakan, so tables, des tbl pemilik titik koma lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan privilege atau hak akses pada akun atau user simbolon. Down, down.